Nah, karena kalau kita sudah burn out dalam pengertian lelah ya, sulit sekali ya kita berkonsentrasi untuk belajar dan juga berorganisasi. Jadi pikirkanlah bahwa waktu itu bukan sekedar bersama kita, tapi waktu yang bersama kita itu harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Tapi setelah ada di sana tentu kita ya harus beradaptasi ya, dengan lingkungan pekerjaan kita yang mungkin jauh berbeda daripada apa yang kita miliki. Nah, disitulah ya keputusan itulah yang terlihat apakah dia itu seorang pemimpin yang kuat atau pemimpin yang lemah. Dan keputusan itu biasanya dilakukan justru terlihat pada saat-saat genting. Jadi it is very simple way to be happy. Gitu ya, sangat sederhana untuk bisa bahagia. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan yakinkanlah diri kita bahwa apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unmi, selamat datang di podcast Ruang Bincang Kampus, ruang inspirasi, tempat kita berbagi cerita, wawasan, serta pengalaman dari dunia pendidikan dan inovasi. Perjalanan para akademisi, mahasiswa, alumni, hingga para tokoh inspiratif. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Akil, saya akan memandu teman-teman dalam podcast pada hari ini. Oke, teman-teman, alhamdulillah sekali kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber yang amat sangat spesial, teman-teman. Kebetulan narasumber pada hari ini adalah Wakil Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau adalah Dr. Insinyur Salim Al-Bakri, Magister Manajemen. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita menyapa dulu narasumber pada hari ini. Oke, Bapak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Semoga Akil, teman-teman mahasiswa dan juga para pemirsa yang melihat podcast kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, untuk sesi perbincangan pada hari ini kita akan sedikit membahas nih Pak tentang akademik atau organisasi. Oh, oke. Menarik sekali itu. Jadi banyak kasus Pak terjadi di dunia kampus mungkin ya, antara mahasiswa nih bingung mau pilih organisasi atau fokus di akademik. Jadi kurang lebih kita akan berbincang di situ Pak. Oke. Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, menurut Bapak, mengapa mahasiswa seringkali merasa lebih bersemangat dan bisa menemukan passion ya di organisasi dibandingkan teman-teman yang belajar di ruang kelas seperti biasanya gitu Pak? Oke, baik teman-teman sekalian dan juga para pemirsa Ruang Bincang Kampus Universitas UMI yang berbahagia. Jadi untuk masalah pilihan yang tadi disampaikan oleh Akil, bahwa apakah organisasi, apakah kita menuntut ilmu sebagai bagian daripada akademik ini, saya pikir kita tidak bisa membagi-bagi sebagai sesuatu yang dikotomi ya, terpisah secara demarkasi begitu ya. Tapi itu merupakan satu keniscayaan. Dua hal seperti dua sisi dari satu mata uang ya. Yaitu kita belajar di kampus, tentu tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi itu akademisi ya. Oleh karenanya tentu untuk menuntut ilmu dia ya itulah prioritas utamanya. Nah, adapun berorganisasi itu melengkapi agar kemampuan dia di dalam menuntut ilmu itu juga dibarengi dengan pengalaman dia untuk membentuk karakter sebagai wadah untuk bagaimana membentuk kepemimpinan. Ya, dengan segala pengalaman aktivitas keorganisasian, misalnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi dua hal yang menurut hemat saya dua-duanya penting. Oh, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi untuk perbincangan dari yang pertama adalah bahwa organisasi atau akademik itu adalah dua hal yang amat sangat penting gitu. Tapi kan sebagaimananya kita untuk belajar, pasti di kampus itu kita yang utama adalah menuntut ilmu teman-teman. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, banyak teman-teman mahasiswa itu yang mengalami gejala-gejala burnout Pak. Stressful dan lain-lain. Nah, jadi menurut Bapak nih tanda-tanda awal apa saja
yang bisa Bapak berikan ke pemirsa untuk gejala-gejala burnout itu, Pak? Iya. Ya, sebagaimana kita ketahui manusia itu kan penuh dengan keterbatasan ya, termasuk tenaga, berpikir ya, istirahat dan Betul. sebagainya. Maka kalau kita sebagai seorang mahasiswa ya, itu mengalami gejala burnout atau kelelahan seperti contohnya misalnya di kelas dia mengantuk gitu ya. Iya, betul. Kemudian dia juga ya terasa sekali badan dan tenaganya itu menjadi drop gitu ya. Nah, mungkin ya dia kurang mampu untuk membagi waktu. Oh, betul. Ya. Jadi waktu yang tersedia kan semua kita sama ya, 24 jam dimanapun kita sama lah. Tinggal bagaimana kita mampu mengalokasikan waktu dengan ya, berorientasi kepada hal-hal yang bermanfaat ya. Terkadang kita terlupakan ya, ada misalnya ya satu hal ya, kita punya HP ini, ya ini bisa bermanfaat juga bisa menjadi hal yang mudarat buat kita gitu ya. Karena kan kadang lupa kalau kita sudah pegang HP itu ya hal-hal yang tidak perlu dilihat pun kita lihat gitu. Iya, betul. Dan secara tidak terasa waktu habis ya. Jadi bagaimana kita mampu mengelola waktu, alokasi waktu agar tidak berdampak kepada kelelahan tadi. Nah, karena kalau kita sudah burn out dalam pengertian lelah ya, sulit sekali ya kita berkonsentrasi untuk belajar dan juga berorganisasi. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala itu ya satu-satunya jalan istirahat. Karena tubuh punya hak untuk beristirahat seperti itu. Betul banget. Oke, jadi teman-teman nih yang tadi udah mengalami beberapa gejala mungkin dari burnout atau stres itu, mungkin teman-teman sedikit harus mengambil waktu untuk beristirahat teman-teman gitu. Oke Pak, kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang menolak tugas nih Pak. Mungkin banyak dari mahasiswa yang bingung gitu Pak, mereka harus mengerjakan tugasnya dulu yang di akademik atau tugas tambahan yang dari organisasi. Iya. Nah, mungkin menurut Bapak, apakah ada segi penolakan yang bagus nggak Pak untuk dari segi organisasi tersebut? Kembali kepada tujuan utama ya, mahasiswa itu kan masuk kepada universitas ataupun pada institusi pendidikan, tentunya untuk menuntut ilmu. Jadi prioritaskan kita. Kalau ada pilihan di mana kita sulit untuk memilih, maka prioritas utama adalah menuntut ilmu tentunya. Ya. Nah, kemudian apakah ada tugas-tugas yang boleh ditolak? Boleh saja, selama itu memang kita juga mempunyai keterbatasan untuk memilih ya. Jadi seandainya ada tugas besok mau ujian, kemudian organisasi juga menuntut malam itu juga harus ada kegiatan misalnya. Ya tentu kita bisa menolak dengan secara baik ya, bahwa ya sampaikan hari ini tidak bisa ikut dulu atau mungkin bisa ditunda kapan karena kita besok ada ujian dan sebagainya. Saya kira setiap kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita, tapi lagi-lagi tadi sebetulnya yang kita atur itu keseimbangan ya, keseimbangan antara organisasi dengan akademik ini harus diatur sedemikian rupa. Karena dua-duanya penting. Seperti tadi saya katakan, akademik itu kan untuk menuntut ilmu. Kita dituntut ya sebagai generasi penerus yang mempunyai kecerdasan, kompetensi, keilmuan yang handal. Tapi di satu sisi dia juga diberikan kesempatan membentuk karakter sebagai seorang leader yang nantinya dia juga akan terjun ke masyarakat yang memerlukan kompetensi kepemimpinannya gitu. Jadi dua-duanya hal yang saling melengkapi seperti itu. Jadi seperti itu teman jawaban dari Pak Salim. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya banyak banget nih Pak kita membahas tentang toxic productivity. Wah. Jadi itu gimana nih Pak caranya kita bisa membedakan antara mahasiswa yang benar-benar produktif dengan yang hanya sekedar kelihatan sibuk saja Pak gitu. Iya. Nah, hanya untuk validasi semata gitu. Iya, ini fenomena yang sekarang ini mohon maaf ya melanda generasi Z ini ya atau Gen Z ya. Di mana eranya sangat berbeda dengan era-era generasi sebelumnya. Di sini teknologi sosial media begitu mendominasi ya. Sehingga terkadang kita secara tidak sadar gitu ya, produktivitas ini diukur dengan kesibukan. Padahal produktivitas itu kaitannya dengan hasil, gitu. Tidak selalu orang sibuk itu adalah satu tipologi orang sukses, bukan, gitu ya.
Orang yang sukses itu orang yang bisa memberikan hasil dan manfaat kepada orang lain ataupun kepada institusinya ataupun kepada masyarakatnya, itu produktivitas. Tapi kalau sekedar sibuk tapi tidak jelas ya apa yang dikerjakan, dan ini banyak tuh. Kadang-kadang mohon maaf ada istilah FOMO kan sekarang ya, betul. fear of missing out misalnya, hanya ikut-ikutan takut ketinggalan. Betul. Tetapi sesungguhnya yang dia ikuti itu pun dia tidak paham apa yang dia ikuti, dan terkadang tidak ada manfaat, hanya menghabiskan waktu. Jadi hal-hal demikian kita sebagai mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Jadi produktivitas itu diukur dari hasil, bukan hanya sekedar sibuk gitu, seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak izin sedikit ingin mempertanyakan nih pengalaman Bapak di dunia kerja mungkin. Boleh disebutkan nggak Pak, sebelumnya Bapak untuk masuk ke dunia pekerjaan itu kurang lebih sudah berapa tahun nih Pak? Oh begitu ya. Ya alhamdulillah, saya teman-teman sekalian, para pemirsa Bincang Kampus yang saya hormati ya. Jadi memang pengalaman itu fungsi dari waktu. Pengalaman itu fungsi dari waktu. Oleh karenanya seseorang yang umurnya sudah cukup lumayan hidup di muka bumi ini, tentu pengalaman pasti lebih banyak daripada yang masih muda ya. Betul. Jadi kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah berpikir bahwasanya waktu itu seolah masih akan terus bersama kita. Jadi pikirkanlah bahwa waktu itu bukan sekedar bersama kita, tapi waktu yang bersama kita itu harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Apalagi kita mungkin sesama muslim ataupun agama yang lain juga ya menyatakan bahwa pentingnya waktu ya. Dan modal utama kita dalam hidup sebetulnya waktu ya. Karena waktu itu tidak bisa kembali. Apa yang sudah kita lewatkan ya tidak kembali gitu. Betul banget. Nah, jadi kita hanya punya 3 aja waktu itu. Waktu yang kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Yang kemarin itu tidak akan bisa kembali ya, kecuali kita menyesali dan mungkin bertaubat ya. Waktu yang akan datang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kan itu rahasia Tuhan Maha Kuasa. Yang kita miliki hanya hari ini. Jadi do the best and Allah do the rest. Gitu, ya, itu sih. Dan pengalaman saya ya, tadi ditanya, saya sejak mahasiswa alhamdulillah diberikan kesempatan juga menjadi seorang pimpinan di dalam organisasi ya. Masya Allah. Saya pernah menjadi ketua senat, saya aktif di Dewan Mahasiswa. Saya berasal dari Institut Pertanian Bogor ya, boleh ya saya memperkenalkan diri ya. Nah, jadi saya lama di dua institusi, artinya saya sekolah di sana, baik S1 saya maupun S2 saya berkesempatan untuk duduk sebagai salah satu pimpinan organisasi lah. Jadi saya merasakan banyak manfaatnya gitu berorganisasi. Tapi tidak harus orang berorganisasi itu menjadi tidak berhasil dalam pendidikan gitu, tidak berhasil dalam keilmuan, tidak gitu. Alhamdulillah saya bisa selesai tepat pada waktunya dengan predikat juga dengan pujian, dan juga organisasi juga alhamdulillah boleh dibilang ya cukup berhasil. Semuanya hanya bagaimana kita mengelola waktu. Bagaimana kita membuat keseimbangan dalam hidup itu. Ya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bersahabat dan sebagainya. Itu sih secara umumnya ya. Jadi teman-teman, kita kan tadi sudah sempat menyinggung nih pengalaman Pak Salim untuk di dunia kerja. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin ada sedikit dilema nih Pak di dunia kerja. Kita sebagai mahasiswa nih kebingungan nih antara IPK yang tinggi atau pengalaman organisasi yang segudang. Mana nih Pak yang menurut Bapak yang lebih dicari oleh dunia kerja gitu Pak pada saat ini? Iya, jadi kalau bicara soal dunia kerja ya, pengalaman saya ya. Jadi saya mau sharing aja soal saya gitu ya. Jadi pada waktu saya selesai dari IPB itu ya, saya juga sama hal yang dihadapi sekarang teman-teman, kebingungan tuh sama semua kita lah. Karena kan kita inginnya cocok dengan apa passion kita kan. Betul. Tapi kan tidak selalu dapat gitu ya. Ya, kerja yang seperti yang kita inginkan. Maka tentunya ya kita mencoba saja mana yang menurut kita ini cocok dengan kita, yang kira-kira bisa memberikan harapan masa depan,
Nah, kita coba masuk ke sana. Tetapi setelah ada di sana, tentu kita ya harus beradaptasi ya, dengan lingkungan pekerjaan kita yang mungkin jauh berbeda daripada apa yang kita miliki. Nah, disitulah kesiapan kita untuk selalu menjadi adaptif dengan lingkungan gitu. Ya, dan disitulah juga kita dituntut kedisiplinan untuk selalu bekerja bersama di dalam satu lingkungan pekerjaan. Yang bisa saja di sana punya banyak beragam pemikiran, banyak beragam pendapat yang belum tentu semuanya cocok dengan kita. Betul. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Pengalaman organisasi itu akan membentuk karakter kerjasama tadi. Nah, coba bayangkan kalau hanya sekedar, ya misalnya saya di IPB itu ya kan karena eksak ya, jadi ada praktikum, laboratorium kan gitu. Nah, kalau kita hanya sekedar begitu, akan ada kesulitan kita dalam bersosialisasi. Betul. Karena kerjasama itu dibangun dalam organisasi tersebut. gitu. Jadi ya menurut hemat saya IPK tuh bukannya jelek ya, itu penting karena itu kan membentuk keilmuan. Tetapi bukan satu-satunya takaran atau ukuran kesuksesan seseorang bekerja. Ya, tetapi ukuran kesuksesan orang bekerja itu, jadi ada satu penelitian yang saya dapatkan ya pada waktu itu ya dari beberapa literatur, IQ itu hanya menyumbang sekitar 20-30% kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah sekitar 60% atau paling sedikit 50% lebih gitu ya, itu emotional quotient. Jadi IQ itu hanya menyumbang 20-30% saja, selebihnya itu emotional quotient, dan selebihnya lagi yang lebih sedikit tapi dia lebih mengikat, itu akhlaknya atau spiritual quotient-nya. Nah, jadi itu 3 hal yang harus kita dapatkan selama kita berkesempatan di dunia pendidikan dan juga belajar untuk bisa mengelola waktu itu. Masya Allah, teman-teman, jawabannya amat sangat hebat sekali dari Pak Salim nih. Aduh, jadi untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau misalkan Bapak itu adalah Ketua Senat dulu ya Pak, Ya. di IPB. Ya. Oke. Nah, mungkin untuk Bapak bisa memberikan beberapa tips mungkin Pak untuk para pemimpin-pemimpin, mungkin ketua BEM atau ketua himam dan lain-lain di kampusnya masing-masing. Itu gimana nih Pak seninya seorang pemimpin organisasi membagikan tugas secara adil kepada anggota timnya masing-masing Pak? Kurang lebih seperti itu. Ya seperti tadi, sebagaimana layaknya seorang pemimpin, kan leadership itu kan kira-kira definisi mudahnya, how to influence the people to follow him. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain untuk ikut dengan apa yang diinginkannya itu. Itu pemimpin itu. Maka ada pemimpin formal, ada pemimpin yang informal kan gitu. Nah, jadi sejauh mana dia strong atau weak kepemimpinannya atau leadershipnya itu dilihat dari bagaimana cara dia mengambil keputusan. Nah, disitulah ya, keputusan itulah yang terlihat apakah dia itu seorang pemimpin yang kuat atau pemimpin yang lemah. Dan keputusan itu biasanya dilakukan justru terlihat pada saat-saat genting. Ya. Nah, disitulah dia. Nah, jadi kalau apa yang saya rasakan ya sebagai orang atau aktivis organisasi kemahasiswaan itu sangat terlatih. Apalagi kita misalnya ya di kepemimpinan itu ada namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, kan gitu. Nah, itu kan dari berbagai macam pendapat ya, organisasi-organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi masyarakat, itu kan bisa kita serap tuh ilmunya. Dan lalu kita bisa mulai mencoba ya melakukan apa yang harus dilakukan. Misalnya seorang pemimpin itu harus mampu mendelegasikan. Tidaklah seorang pemimpin itu bekerja sendirian, one man show, it is not a leader. Gitu. Seorang leader itu mampu menggerakkan sumber daya yang ada sehingga dia bisa bekerja lebih banyak dengan waktu yang terbatas. Kalau misalnya dia harus selalu terlibat dalam pekerjaan, bagaimana bisa seorang konglomerat bisa punya ratusan perusahaan? Dia seorang leader. Nah, jadi dia tinggal bagaimana memanage ya, resources atau alokasi sehingga betul-betul sinergi memberikan hal yang positif dan manfaat bagi banyak orang dan masyarakat. Demikian. Masya Allah, jawabannya dari tadi benar-benar hebat banget dari Pak Salim, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, keseimbangan waktu. Kita akan membahas sedikit tentang keseimbangan waktu. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana tips konkret
mengatur waktu agar mahasiswa tetap bisa mencetak prestasi akademik yang bagus di tengah sibuknya kegiatan organisasi. Iya, lagi-lagi yang namanya waktu itu semua, apakah orang yang sukses, apakah orang yang tidak sukses atau setengah sukses, jumlah waktu yang tersedia 24 jam. Tinggal kemampuan kita membagi, mengalokasikan. Kalau pengalaman dari saya bukan termasuk orang yang sukses-sukses yang gimana ya, tidak. Tapi saya merasa bahwa yang namanya pengalaman itu adalah betul-betul fungsi dari waktu dan betul-betul itu yang sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan misalnya, seperti tadi kalau kita masih berstatus sebagai mahasiswa, lagi-lagi tujuan utama kita adalah menuntut ilmu. Maka ikutilah semua jadwal-jadwal ya yang tersedia dari kampus ini dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya. Tentu di sela-sela waktu itu atau mungkin juga ada waktu-waktu khusus yang memang untuk mahasiswa. Nah, itu manfaatkan untuk membentuk karakter kepemimpinan dalam berbagai UKM atau hima dan sebagainya itu. Nah, di sanalah kita mencoba memaksimalkan waktu. Yang paling utama sebetulnya jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu aja. Karena waktu itu cukup untuk kita. Misalnya kalau seperti saya sekarang sudah bekerja ya, 8 jam untuk bekerja. Kan ada 24 jam tuh. 8 jam untuk bekerja. Taruhlah tidur itu kurang lebih kalau untuk seusia saya 5-6 jam cukup ya. Nah, kalau yang masih ini muda mungkin bisa sekitar 6-7 jam. Masih ada waktu lagi sekitar 8 jam lagi tuh. Nah, ini untuk apa? Nah, ini kan bisa banyak tuh pilihannya ya. Sehingga untuk itu kita manfaatkanlah untuk hal-hal yang memang positif gitu. Ya bukan tidak boleh main boleh, tetapi ada batasnya. Dan main itu kepada main-main yang sifatnya mempunyai dampak kepada kebaikan dalam hidup kita gitu. Jadi itu tidak bisa digeneralisir gitu. Karena itu akan sesuai dengan kebutuhan individual tuh. Jadi apa yang saya sampaikan itu, misalnya saya kalau saya belajar lebih cocok kalau habis sholat subuh misalnya. Karena di situ saya merasa lebih fresh gitu. Tapi banyak orang yang habis sholat subuh ngantuk. Misalnya ya, lagi-lagi. Jadi itu disesuaikan. Tapi sebagian yang saya dapatkan dan juga teman-teman lain itu, kalau habis sholat subuh atau misalnya kita biasa tahajud ya, setelah sholat tahajud itu luar biasa fresh. Itu belajar tuh di situ. Jadi kita masuk ke dalam kelas itu sudah dalam keadaan siap untuk menerima ilmu gitu. Nah, nanti setelah itu siang kita istirahat. Ya, bahkan dalam Islam itu ada yang namanya khailullah. Khailullah itu istirahat sejenak. Nah, itu dianjurkan siang hari ya. Misalnya 20 menit, 15 menit sampai maksimal 30 menit istirahat aja, mau di kursi, mau di apa, itu fresh tuh. Sebagai saya misalnya pengalaman sebagai pimpinan di dalam sebuah perusahaan, saya mengambil waktu istirahat untuk 20 menit saja, saya take a nap lah bahasa Inggrisnya tuh ya. Khailullah dalam bahasa Arabnya, artinya dia cukup istirahat sejenak tapi deep sleep gitu. Jadi istirahat yang nyenyak sehingga dia fresh tuh. Dan tahu Akil sekarang di Jepang itu bahkan boleh dibilang diwajibkan tuh istirahat siang itu. Take a nap itu supaya apa? Dia fresh gitu. Nah, ini kan ya the matter of managing time aja sebetulnya, itu aja sih. Oke, teman-teman, Bapak, kita akan sedikit membahas lagi nih tentang mungkin ada beberapa mahasiswa yang ketakutan nih Pak untuk menolak tugas. Tugas dari organisasi yang sifatnya mendadak. Karena kan banyak banget ya teman-teman kalau misalkan tiba-tiba baru pulang nih misalkan dari kuliah, baru banget sampai ke rumah tiba-tiba ada yang telepon. Bisa kerja ini enggak. Padahal dirinya sendiri itu udah lelah banget Pak. Nah, menurut Bapak nih tips terbaik caranya gimana nih untuk menolak dengan kalimat yang baik banget gitu Pak? Sebagaimana yang di awal tadi saya sampaikan, kita kan ada prioritas. Nggak mungkin semuanya, kalau orang sudah bilang diraup kusiku kan, nggak mungkin, nggak dapat apa-apa tuh. Gitu ya, kita harus memberikan satu porsi-porsi prioritas. Dan setiap pilihan tuh pasti ada yang dalam tanda kutip dikorbankan kan. Tapi bagaimana mengorbankan itu supaya tetap berdampak positif dan baik, kan kira-kira gitu ya. Betul. Ya kita kalau mau menolak sesuatu untuk sebuah kebaikan dengan cara yang juga baik. Seperti yang tadi mohon maaf misalnya diajukan, awali dengan mohon maaf, saya saat ini belum bisa dulu karena saya ada tugas yang harus saya selesaikan dan besok harus dikumpul misalnya tugas itu. Apakah bisa ditunda 1-2 hari ini? Saya akan kerjakan, insya Allah pasti saya akan selesaikan gitu. Tetapi beri saya waktu untuk bisa menyelesaikan tugas yang
ini menentukan karena mau UAS, mau UTS dan sebagainya. Jadi itu the matter of communication menurut hemat saya. Tidak mungkin kalau komunikasi kita baik, orang juga tidak menerima karena komunikasi itu basic konsep dari orang bekerja sama tuh komunikasi. Betul. Jadi kalau komunikasinya baik, insya Allah semuanya akan baik. Oke, nah teman-teman kayak gitu tipsnya ya dari Pak Salim. Jadi jangan takut lagi untuk menolak dengan sopan. Jadi gimana caranya nih dari teman-teman untuk komunikasi yang baik untuk ke lawan mainnya. Jadi gimana nih caranya untuk berkomunikasi yang lebih baik untuk menolaknya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih Pak yang ikut organisasi. Nah jadi menurut Bapak nih momentum pindah waktunya antara lebih fokus ke skripsi atau magangnya, atau dia tetap fokus aja nih dengan organisasi yang dia pilih gitu Pak. Kalau dari pengalaman saya sih, ya saya harus punya lagi-lagi prioritas ya. Tentu kalau saya bobot atau porsi yang biasanya saya kerjakan lebih kepada ilmunya. Jadi lebih kepada apa yang menjadi tugas-tugas akademiknya. Misalnya menyelesaikan skripsi, magang, atau dulu saya namanya KKN, kuliah kerja nyata ya. Sekarang mungkin PKL atau apa namanya itu ya. Saya nggak tahu lah. Tetapi intinya kalau itu tugas dari institusi pendidikan, itu yang lebih diutamakan. Wajib. Ya, itu yang lebih diutamakan. Nah, adapun organisasi ya kita tetap mengikuti, tetapi tidak lebih banyak porsinya daripada untuk ke akademik. Karena memang akademik ini kan ada terminasi kan, ada satu waktu yang harus diselesaikan. Kalau enggak kan kita akan bisa-bisa kalau terus-terus asik di organisasi bisa jadi mahasiswa abadi itu. Betul. Jadi gelarnya bukan lagi S1 tapi S2 MA, mahasiswa abadi. Nah, itu jangan sampai begitu. Ya, jadi ada terminasi tahapan ya sequencing yang harus dilalui oleh siapapun kita. Dan semua ada waktunya gitu. Jadi saya pikir kalau bicara soal apa yang harus diprioritaskan, kalau sebagai mahasiswa ya harus selesaikan tugas-tugas, apalagi tugas akhir ya. Nah, itu jangan ditunda. Organisasi masih bisa kok. Setelah di kampus kan bisa nanti keluar kampus organisasi lagi. Atau nanti ada alumni, kan himpunan alumni organisasi juga tuh. Masih terkait juga dengan kampus. Jadi pokoknya jangan membebani pikiran kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jadi gitu teman-teman buat sobat-sobat yang udah masuk nih ke semester akhir atau mahasiswa-mahasiswa akhir, gimana caranya teman-teman bijak nih dalam mengambil keputusan. Oke, jadi menurut saran dari Pak Salim itu porsinya harus dikurangi lagi teman-teman antara organisasinya. Jadi yang lebih banyak itu adalah porsi di akademiknya supaya cepat lulus, nggak jadi mahasiswa abadi ya Pak ya. MA mahasiswa abadi. Nah Pak, sebelum kita tutup nih Pak, menurut Bapak nih apa ada pesan untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi di kampus Pak? Baik. Jadi menurut hemat saya ya, teman-teman mahasiswa yang saat ini juga aktif di BEM ya, atau di himpunan mahasiswa atau di UKM itu, pokoknya semangat aja. Pokoknya lakukanlah apa yang menurut kalian terbaik dan passion kalian, alirkan aja sebagaimana hidup ini mengalir gitu ya. Jadi pada saat-saat tertentu kita harus istirahat, ya istirahat. Tapi pada saat kita harus berprestasi, ya lakukanlah dengan yang terbaik kemampuan yang kita miliki. Dan jangan lupa ya, selalu jangan lepaskan diri kita sebagai makhluk Tuhan ini untuk berkontemplasi, untuk mendekat kepada yang menciptakan kita. Itu kalau kita mengatakan ibadah ya. Karena kita diciptakan Allah itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun itu, status apapun itu, kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk beribadah. Jadi janganlah karena kesibukan satu dan lain hal lalu melalaikan kewajiban utama kita sebagai manusia, tujuan utama hidup kita itu jangan sampai terlalaikan. Kenapa? Karena selebihnya itu adalah hak Allah gitu. Jadi kita tuh hanya bisa apa? Ikhtiar, berdoa. Selebihnya hasil bukan wilayah kita. Nah, kalau kita jauh dari pencipta yang memberi rezeki dan sebagainya, yang memberi kita hidup sehat, kita jauhi, apa yang akan terjadi dengan kita? Betul. Nah, jadi hiduplah dengan penuh keseimbangan. Dan contoh terbaik kita itu siapa?
Rasulullah Rasul. SAW. Beliau itu pemimpin negara, beliau itu adalah nabi, rasul, ayah yang luar biasa, sahabat yang luar biasa. Ya, sebagai seorang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, tapi semuanya itu bisa dengan keseimbangan berhasil secara paripurna. Nah, kita tentu jauh dari itu, tetapi kita harus ada upaya untuk mendekatkan kepada hal-hal yang sifatnya seperti tadi. Oke, Barakallahu Masya Allah. fikum. Oke, Pak Salim, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada satu tips gak Pak nih untuk teman-teman mahasiswa agar bisa balance antara dia berorganisasi dan di akademiknya. Tips terakhir nih Pak buat teman-teman. Ya, jadi kembali ke masing-masing kalau seperti itu ya. Tidak ada hal yang baku ya. Karena setiap orang kan punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda ya. Ya, kita harus bisa nanti bicara di lain tempat ya tentang bagaimana yang namanya needs dan bagaimana yang namanya wants itu ya. Kalau memenuhi kebutuhan tuh Allah sudah menjamin kok bahwa kita sebagai makhluknya itu akan terjamin rezekinya dan sebagainya. Rezeki itu jangan dipandang hanya materi ya. Rezeki itulah kesempatan untuk hidup dengan baik, kesempatan juga untuk bisa bermasyarakat dengan baik, itu semua rezeki. Sehat itu rezeki. Nah, jadi bagaimana mengelola keseimbangan ini? Ya lagi-lagi kita harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan kita dan keinginan kita supaya tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau kita ingin menjangkau langit tetapi kemampuan kita hanya sampai di mana, ya sudah, cukup sampai di sana. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Itu yang namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah selalu dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi it is very simple way to be happy. Gitu ya, sangat sederhana untuk bisa bahagia itu. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan yakinkanlah diri kita bahwa apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Waduh, ini jadi ada tausiahnya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa banget dong Pak. Oke, jadi teman-teman sudah selesai nih untuk sesi bincang-bincangnya Pak. Ya. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini teman-teman yang bisa kita ambil adalah gimana caranya dari pribadi kita sendiri untuk memprioritaskan nih teman-teman. Mana yang lebih prioritas sih antara akademik dan organisasi. Jadi dari teman-temannya sendiri itu harus bagaimana harus bisa memanajemen waktunya sendiri-sendiri. Jadi gitu teman-teman. Oke, Pak Salim, sesi podcast kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Salim sudah memberikan banyak wawasan kepada saya dan pemirsa pastinya. Sama-sama. Semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Salim bisa membantu nih teman-teman yang lagi kebingungan antara berorganisasi dan fokus di akademi. Jangan bingung lah. Nah, jangan bingung-bingung ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sampai jumpa di episode podcast Ruang BK berikutnya.